ibu-ibu, bapak-bapak lan sedaya, monggo wonten kesempatan minulya menika kita mengucapkan rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Ada 5 asas di dalam keluarga sakinah ya. Jadi asas karomah insaniyah, asas pola hidup kesetaraan, asas keadilan, asas mawaddah warohmah, serta asas pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia akhirat atau al-falah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama ini kita jelaskan. Yang pertama adalah asas karomah ya, karomah insaniyah, yaitu menempatkan manusia sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kemuliaan dan kedudukan utama. Allah menciptakan dengan dibekali dengan berbagai macam potensi, memuliakannya dengan memberikan berbagai macam keutamaan dan memilihnya menjadi wakil Allah untuk memakmurkan di muka bumi. Jadi ini adalah kemuliaan manusia, karena manusia itu memiliki kelebihan dibanding makhluk yang lain. Manusia berbeda dengan binatang, manusia berbeda dengan tumbuhan, manusia berbeda dengan alam semesta. Manusia mempunyai keunikan sendiri, sehingga manusia itu memiliki keistimewaan. Antara lain diberikannya manusia itu akal yang sempurna. Jadi hanya manusia yang memiliki akal yang sempurna. Bahkan manusia ini memiliki keutamaan yang melebihi dari yang lain. Antara lain, ini dijelaskan di sini, memiliki potensi keberagamaan, potensi moral, potensi indera, akal, nurani, dan dapat membedakan yang baik dan buruk, mulia, utama, dan patut, serta perbuatan yang buruk, hina dina, tidak utama dan tidak patut. Nah, ini potensi manusia. Nah, dalam keluarga sakinah, setiap anggota keluarga saling memuliakan, saling menghargai, saling mendukung dalam mewujudkan keberhasilan serta kebahagiaan lahir dan batin. Sebagaimana pesan Allah dalam Al-Quran tentang kemuliaan manusia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas makhluk yang lain yang telah kami ciptakan. Pesan Allah dalam surat Al-Isra ayat 70. Nah, ini asas yang pertama dalam keluarga sakinah, yaitu kemuliaan manusia sebagai makhluk yang paling mulia, baik dia itu laki-laki maupun perempuan, memiliki kedudukan yang sangat utama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua atau yang B, ini memiliki pola hubungan antar anggota keluarga yang namanya asas hubungan kesetaraan. Jadi keseimbangan hubungan antara anggota keluarga, yaitu pola hubungan manusia yang didasarkan pada sikap penilaian bahwa semua manusia nilainya sama. Perbedaan status seseorang tidak menimbulkan perbedaan nilai kemanusiaan di hadapan orang lain. Hanya tingkat ketakwaan yang membedakan nilai manusia dengan yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana yang sering kita dengar, kita hafal ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa.
Jadi kemuliaan kita itu bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, bukan karena banyaknya harta, tapi kemuliaan kita itu karena takwa. Ora usah kuwatir, ora usah minder, nek kula panjenengan sami orang duwe pangkat. Nah, cara zaman biyen dulu anak kasta nggih, kasta sudra, kasta apa ndure kasta sudra kowe. Satria, kok anak kasta brahmana. Anak kasta anak Islam kan ulah kasta aja nih. Maka Islam itu kesetaraan. La ilaha illallah. Pokoknya tidak ada Tuhan selain Allah. Ini menafikan kesetaraan, apa namanya? Menafikan kasta. Jadi ya dihormati Pak. Saya menghormati Pak Haji Juhadi sama saya menghormati kepada bupati. Saya menghormati Pak Mukhlis Ali sama saya menghormati kepada gubernur, sama saya seperti menghormati kepada presiden dalam konteks kemanusiaan. Nah ini ya, kecuali dalam konteks kenegaraan kan menghormatinya bentuknya beda. Hormat ketika dalam upacara ya hormat gerak begitu ya, lagi ketemu hormat gerak ya, bingung mengkok. Nah ini ada pola yang namanya kesetaraan. Nah, pola kesetaraan, keseimbangan diantara anggota keluarga yang satu dengan yang lain. Maka ini mendorong kepada kita anggota keluarga saling menghargai, kon pada saling menghargai. Wong tuane menghargai anaknya, anaknya juga menghormati kepada orang tuanya, istri menghormati, menghargai suami, suami juga menghormati, menghargai kepada istri dan sebaliknya, seterusnya begitu. Jadi tidak hanya anak yang harus menghargai kepada orang tua, tapi juga orang tua harus menghargai kepada anak. Jadi saya pernah itu menyampaikan permenungan. Sekarang itu anak itu, saya ngomong ke adik saya, anakmu dua anakmu kuwi anu kang ndi, kowe liya kang ndi, gawe kang ndi, orang anak itu semata-mata adalah qadarullah. Takdire Gusti Allah kae metu sekang ngaring kula jenengan sami sekang ibune, sekang hasil bapake karo ibune. Ya. Hakikatnya kita itu tidak ada intervensi sedikit pun terhadap keberadaan anak itu. Ya, maka kita ini kemarin disampaikan di sini harus benar-benar pasrah maring Gusti Allah. Anggone didik anak kula panjenengan sami secara lahir, secara itu kan kita hanya bisa berusaha saja, tapi hasilnya adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maning didik anak zaman siki, anak wis cekelane luar biasa. Coba dipenggali seniki kula jenengan sami. Iya ya. Siki anakku wis ora kaya aku. Secara lahir, secara fisik bae lah. Aku madange karo tempe. Anakku wis madange karo chicken nugget. Karo sosis. Beda nggih. Secara kebiasaan iya aku rajin mari masjid ya kenang ati, aku rajin jamaah, aku rajin ngaji maca Quran. Anakku siki wis beda. Aku ora bisa maksa maring anakku, aku bisane marai nyonton. Maka kita harus menghargai. Kemudian saling mengisi informasi. Jadi ya komunikasi kan salah satu syarat untuk bisa terjalinnya hubungan yang baik, yang harmonis, ya, sehingga menyuburkan kasih sayang diantara mereka. Nah ini ditulis di sini. Maka hubungan yang bersifat dialogis
memunculkan suasana yang kondusif bagi perkembangan potensi manusia, sehingga menghindari sifat-sifat egoistis. Ya, kadang-kadang kita kan memaksakan kehendak, memaksakan kehendak, padahal beda sih alamnya, wis pokoknya beda, jauh sekali dengan 50 tahun yang lalu, dengan 30 tahun yang lalu juga berbeda, 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, sekarang sudah sangat berbeda. Cuma sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, asas dalam keluarga sakinah yaitu keadilan. Nah, ini keadilan. Jadi keadilan ini merupakan ajaran universal sebenarnya, yang dalam Al-Quran itu banyak sekali dinukil sebagai syarat bagi keberagamaan seseorang. Nah, maka semua agama maupun paham mengajarkan keadilan, ya, karena dalam diri manusia terdapat potensi ruhiyah yang membisikkan perasaan keadilan sebagai sesuatu yang benar dan harus ditegakkan. Nah, maka penyimpangan terhadap keadilan telah menodai hakikat kemanusiaan. Maka Islam misi utamanya adalah rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi semesta alam dan menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang asasi. Nah, dalam bahasa Arab adil itu dimaknai, kita sering mendengar adil itu artinya adalah wad'u syai' fi mahallih, yang berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya lumrahe banyu ya nang gelas nggih wedang. Jajal siki pada nggone jane ya ora apa-apa, banyu didelena maring piring sing ana bakwane jane ya ora apa-apa, tapi kan ora pas. Ya. Banyu lebok nasak, ya jane ya kena bae kok. Tapi kan ora pas. Nah, keadilannya ya gitu. Jadi kadang-kadang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya ya kayak niku. Gawa wedang lebok natas ya teles. Ya, gawa bakwan dicampur karo wedang. Nah. Akhirnya kan jadi tidak pas. Maka adil di sini diartikan sebagai memberikan hak-hak yang dimiliki sesuai fungsi dan peranannya. Maka dalam Al-Quran walaupun tidak ada definisi adil tetapi menunjukkan praktek menegakkan keadilan, menghargai dan mengangkat derajat orang-orang yang berbuat adil. Sebaliknya Al-Quran melarang kita berbuat tidak adil, berbuat dolim dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi dalam keluarga harus ditegakkan asas keadilan. Jadi nek nang hari Pancasila anak keadilan ya wis ora gumun jane delek ya. Maka Pancasila sebenarnya adalah merupakan hadiah terbesar dari umat Islam, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam buku ini dicantumkan antara lain sebagai landasannya surat Al-Maidah ayat 8, i'tilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi mintlip wong sing adil gue wis arep tekan takwa. Maka perintah Allah wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penegakan keadilan dalam Islam ini bersifat universal, jadi keseluruhan dan menyeluruh, komprehensif ya. Jadi Allah memberikan pengajaran kepada manusia agar menegakkan keadilan sekaligus ihsan, menebarkan kebaikan kepada keluarga, kerabat dan umat, menghindarkan diri dari perbuatan keji, mungkar dan permusuhan.
Jadi di samping adil kita juga diperintahkan ihsan. Nek adil gue setara lah. Nek adil niku kita diberi, kemudian kita memberi, itu adil. Tapi yang lebih tinggi dari itu adalah ihsan. Kita diberi misalnya 1 gelas, kita memberi 2 gelas. Nah itu ihsan, berbuat baik. Kita dianiaya, kita berbuat baik, itu ihsan. Tapi kalau kita dianiaya kemudian membalas, itu adil ya. Jadi adil ya, imbang, impas ya. Lah aku dijalari ya aku ya bela. Nah itu. Tapi kalau kita berbuat lebih baik, itu ihsan. Nah Nabi itu selalu ihsan. Nabi itu selalu berbuat baik kepada siapa saja. Jadi tidak hanya sekedarnya, tapi benar-benar berbuat baik. Contohnya Nabi Muhammad wis genah-genah arep dipateni niku nggih nang aring Surakoh, trotok numpak jaran. Nah, wis arep dipateni wis Nabi yang ngerti, Nabi dibisiki nang malaikat Jibril, hati-hati Nabi mburine ana wong arep mateni nggih. Ketabruk tiba. Nah kudune kan dipateni niku nggih. Wong arep mateni wis nggawa pedang kan genah niku arek mateni bae kak. Jane ya kena bae. Wong anu musuh kae. Tapi oleh Nabi bagaimana? Ditulungi Pak. Nah, ditulungi luar biasa mbok. Ditulungi, dinyatna, pedangnya dijatna, direk namanya pedangnya jajal. Nah kira-kira kula jenengan sami kira-kira anu bayangna kula jenengan sing lagi diburu-buru diuber-uber nang wong nyekel pedang. Ngerti kayak wong arep mateni dhewek, kira-kira dhewek kepriwe? Oh iya. Minimal yang ngawusi ya, ngawusi. Nah, berarti kula jenengan sami kudu belajar nih. Jadi perintah Allah itu supaya kita berbuat adil. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Sing sering disebut nggih teng para khatib niki. Surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan. Nah, bil adli wal ihsan. Kon berbuat adil lan berbuat ihsan. Wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar dapat mengambil pelajaran. Wah, luar biasa. Allah menyuruh kita berbuat adil dan berbuat ihsan. Yes. Jadi ini menjadi landasan dalam keluarga sebagai mewujudkan rasa keadilan. Maka ini memang berat ya dalam prakteknya, tapi kita harus berusaha. Ya aku harus berusaha adil, aku ya adil caraku, ujarku aku harus berusaha adil. Anakku 10 ujarku ya aku harus berusaha adil. Misalnya kayak niku nggih, anaknya 10 nek miyen ora gumun sih, anaknya 10 ya gumun lah ya. Anaknya 10 kawinannya pirang tahun sih? 15 tahun. Oh berarti kalau tengah tahun siji ya. Aku harus berusaha adil. Nah harusnya begitu. Tapi jangan menyengaja kita tidak berbuat adil. Men kayak bocah sing kaya nah ini kita berusaha untuk berbuat adil. Dan ayat yang lain ini saya lanjutkan saja pada asas yang keempat, yaitu asas mawaddah warohmah. Nah ini yang sering kita dengar ya. Ada 2 kata yang menjadi kunci, yaitu kata mawaddah dan rohmah. Nah, ini perekat lime nang rumah tangga ge mawaddah warohmah. Nek mawaddah wis ora anak, rohmah wis ora anak, ya
lime dadi kendhok. Perekat keluarga sakinah ini, dalam buku ini ditulis perekat keluarga sakinah. Keduanya memiliki substansi makna sama sebenarnya, walaupun perwujudannya berbeda. Karena mawaddah dan rohmah ini, mawaddah kasih sayang yang lahir dari interaksi fisik, ya. Mawaddah ini fisik, ya, sifatnya fisik, kita tertarik, senang, suka, cinta, ya. Sedangkan rohmah adalah kasih sayang yang lahir dari interaksi batin. Jadi batin membatinnya, melas, sayang, terus terharu, kagum, dan seterusnya. Nah, ini rohmah. Jadi rohmah ini adalah kasih sayang yang lahir dari interaksi batin. Maka mawaddah juga dapat diartikan sebagai cinta potensial, yaitu rasa cinta yang berada dalam diri seseorang terhadap orang-orang yang disayangi. Sementara rohmah dapat berarti cinta aktual. Jadi kalau tadi mawaddah adalah cinta potensial, potensi kita, obsesi kita, sedangkan rohmah adalah cinta aktual, yaitu perwujudan cintanya dalam usaha-usaha untuk membuat kebaikan bagi orang-orang yang disayangi. Maka dengan demikian mawaddah adalah cinta plus plus plus. Cinta plus di sini yaitu cinta yang lahir, hadir dari hati yang penuh lapang dan kosong dari keburukan. Jadi senangnya tulus, tidak ada keburukan dalam mencintai, sehingga pintu-pintunya tertutup untuk dimasuki keburukan. Nah, ini angel ya. Kadang-kadang kalau jenengan sami anu menyenangi, menyukai, mencintai siana karepe sehingga tumbuh keburukan di dalam diri kita. Maka orang yang di dalam hatinya ada mawaddah tidak akan memutuskan hubungan seperti yang terjadi pada orang yang bercinta atau mahabbah. Sedangkan rohmah yang menjadi perekat dalam keluarga sakinah adalah kondisi psikologis yang memunculkan di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan. Rohmah menghasilkan kesabaran, sabar. Nah ini, jadi orang yang tidak memiliki rohmah itu orang sabaran, murah hati, tidak cemburu buta, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak menjadi pemarah apalagi pendendam. Nah ini orang yang memiliki rohmah. Jadi ya los bae, mencintai los begitu. Maka mawaddah warohmah dalam keluarga adalah keadaan jiwa masing-masing individu setiap keluarga yang memiliki perasaan lekat secara sukarela pada orang lain yang diikuti oleh dorongan dan usaha untuk menjaga dan melindunginya. Maka dalam kehidupan keluarga, mawaddah warohmah merupakan perekat antar anggota keluarga yang menimbulkan rasa kasih sayang, pengertian, tanggung jawab antara satu dengan yang lain, serta kecenderungan anggota keluarga yang satu dengan yang lain. Maka mawaddah warohmah menjadi sumber utama, ya, suasana ketentraman, kedamaian, keharmonisan, kekompakan, kehangatan, keadilan, kejujuran, keterbukaan dalam rumah tangga untuk terwujudnya kebaikan hidup di dunia maupun di akhirat. Intine dari sakinah ya mawaddah warohmah. Anggur soranana mawaddah warohmah ya keluarganya hambar, ya, hampa, sepak. Kalau di panganannya sepak orang anak rasanya. Iya, tebu anak wis di peres laka ampas lah ya. Ampas wis di persantene, semetu santene kan wis sepak wis laka rasane. Orang anak sarine. Nah, sarine niku adalah mawaddah warohmah. Nah, sifat ini menumbuhkan karakter tertentu dalam proses hubungan antar anggota keluarga. Nah, ini nanti kupasannya agak panjang sama sekalian. Nah, ini tidak terasa waktu cepat sekali berlalu.
Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, yang poin E atau yang A, B, C, D, E, poin kelima, asas dalam keluarga sakinah adalah pemenuhan kebutuhan hidup, sejahtera dunia akhirat. Nah, jadi ya memang apike jane keluarga rumah tangga kuwi anak kursus, anak diklat, anak workshop, seminar khusus babagan masalah keluarga. Ya karena sekarang kan pengetahuan orang terbatas, masing-masing dua individu, laki-laki perempuan. Orang anak kursus menikah, orang anak kursus keluarga sakinah, siji karep dewek, siji duwe karep dewek ketemu. Ketika tidak bisa merawat mawaddah sakinah mawaddah warahmah ini, maka ini nanti jadi masalah. Ya, masalah itu kadang-kadang tidak salah, si satu ya tidak salah, satu ya tidak salah, tapi juga kadang-kadang satu juga ini benar, ini benar menurut versi masing-masing. Iya, ya ini benar, punya prinsip, ini punya prinsip masing-masing. Tapi karena tadi banyak hal-hal yang belum bisa saling menghormati, menghargai dan lain sebagainya, kadang-kadang masalah kecil bisa menjadi masalah besar. Apa maning memang benar masalah besar. Nah ini. Maka ini asas yang kelima adalah pemenuhan kebutuhan hidup, sejahtera dunia dan akhirat. Jadi rumah tangga itu adalah untuk hidup bahagia di mana di dunia sampai di akhirat. Jadi dalam Islam itu keluarga adalah bangunan yang dirancang untuk mampu memenuhi kebutuhan pokok, keberlangsungan dan kesejahteraan yang mengandung kemaslahatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi senada dengan prinsip ini, Al-Quran menganjurkan manusia untuk berdoa agar memperoleh keberkahan di dunia dan di akhirat. Maka dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, dan ini sering kita panjatkan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan diantara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Karena banyak orang yang berdoa itu hanya untuk dunia saja, ada itu ya dikasih oleh Allah, tapi ya dapatnya dunianya itu saja. Ya Allah, berilah saya rezeki yang banyak, yang luas, rezeki saya lancar, tapi tidak mengarah kepada akhirat. Ya wis, ngonang dunia tok. Nah itu. Nah harapan kita dunia dapat, akhirat juga dapat. Maka secara fitrah manusia membawa beberapa potensi. Maka manusia memiliki kebutuhan yang perlu dipenuhi untuk mengembangkan potensinya. Satu, kebutuhan spiritual. Jadi kebutuhan apa ya? Kebutuhan keagamaan, yaitu kebutuhan mencari, mendekat, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam surat Al-A'raf ini sering saya sampaikan, dalam surat Al-A'raf. Jadi manusia itu butuh ketenangan, ya, butuh ketenangan, kedamaian dalam sisi agamanya. Kenapa jenengan rajin sholat? Ya aku butuh ketenangan ya. Saya butuh kedamaian. Nah itu. Nah apa aku kok rajin ibadah, rajin baca Quran? Lah aku butuh tenang aku. Nah itu kebutuhan manusia diantaranya itu. Maka Allah dalam Al-Quran itu menyampaikan, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah ini dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Allah menyatakan, ya ini bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Mereka itu menjawab, betul engkau Tuhan kami, ya, kami sebagai saksi, dan ini kami lakukan agar di hari kiamat
kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Jadi kita ini sebelum lahir dulu sudah ditaklek nang Gusti Allah, saya ini Tuhan kamu kan? Iya benar, begitu. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 172. Dan dalam surat yang lain ini kebutuhan spiritual, ya, kebutuhan spiritual. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah manusia yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Jadi fitrah manusia itu bertuhan. Maka dalam keluarga harus ada pemenuhan kebutuhan ini. Kemudian yang kedua, kebutuhan ubudiyah, yaitu dorongan untuk menghamba, menyembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana surat Az-Zariyat ayat 56. Lalu yang ketiga, manusia punya potensi kekhalifahan, yaitu dasar untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan bagi orang lain. Jadi kita juga ingin mensejahterakan orang lain, membahagiakan orang lain, menyenangkan orang lain. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi ini. Maka kita harus menjauhkan diri dari kerusakan. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Nah, ini dalam surat Ar-Rum ayat 41. Kemudian yang keempat, manusia itu mempunyai kebutuhan yang disebut kebutuhan jasad, kebutuhan fisik, ya, yaitu yang mendorong agar dirinya bertahan secara fisik, menora meriang, menora lara, menora rememeh. Dengan dorongan pemenuhan kebutuhan biologis, men aku seneng, men aku marem, men aku, ini kan ada pemenuhan. Maka ini ada didorong, ada yang namanya dalam diri kita kenikmatan. Nah, nikmat magang, nikmat minum, bahkan suami istri ada nikmat yang namanya nikmat berhubungan itu. Nah, namun dorongan itu dapat menguasai kehidupan manusia, maka perlu pelatihan pengendalian. Nah, ini yaitu antara lain melalui puasa. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara min salsalin min hama'im masnun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Nah, ini ciptaan manusia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ini pas ya waktunya, manusia punya potensi berpikir, ingin tahu, ingin belajar, ingin berkembang. Nah, ini harus dikembangkan dalam keluarga. Maka anak-anak kita sekolahkan, maka istri kita beri kesempatan untuk berpendapat, kemudian belajar dan seterusnya, saling taklim ya, saling memberitahu. Potensi ini merupakan dasar kemampuan intelektual yang dapat meninggikan derajat manusia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajat di antara kamu ya, orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di antara kebutuhan di dalam keluarga sakinah yang harus dipenuhi. Ada 5 hal tadi, 5 hal kebutuhan dasar tersebut dalam konsep keluarga sakinah disimpulkan menjadi 5 kebutuhan pokok manusia. 1, kebutuhan spiritual, 2, kebutuhan pendidikan, 3, kebutuhan ekonomi, 4, kebutuhan sosial, dan yang kelima adalah kebutuhan kesehatan dan pengelolaan lingkungan. Makatan para bapak ibu lan sedaya
sekedar tambahan alasan kajian kita tentang keluarga sakinah yang saya kutip dari buku halaman 355 sampai 367 dengan kesimpulan dan tambahan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi jamaah sekalian. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilaksanakan nek wonten sing badhe tanya jawab nggih monggo. Mangka nek saged dijawab nek mboten nggih PR ngenjang.